Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahmi bertemu untuk mempelajari apa yang bisa diambil di DPR ini untuk kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita raih. Salam wassalam dan tablimpahkan oleh Allah pada besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan hidup kepada kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan terima kasih pada anak-anakku sekalian. Saya panggil anak-anak saya, okay. Lebih akrab karena anak saya jumlahnya 4 sudah kawin semua. Alhamdulillah. Berarti ada yang ya mungkin ya seusia dosen mula. Anak saya itu satu di Amerika, di Washington DC. Suaminya itu diplomat. Yang kedua ada di Pasuruan, ketika di Pasuruan. Yang keempat itu sekarang ambil S3 di UM, ambil TI, sekarang jadi wakil rektor di ITSNO Pasuruan. Cucu saya menjelang 7, yang di Amerika mungkin tanggal 30 ini akan melahirkan lagi. Jadi 7 cucu saya. Maka tidak salah kalau saya panggil anak-anakku sekalian. Saya memperkenalkan lebih jauh. Saya asli Pasuruan, ya santri. Karena saya ada di Jamiah Nahdlatul Ulama mulai dari kecil sampai besar sampai sekarang. Saya pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 1999 sampai tahun 2003. Kemudian menjadi wakil bupati di Pasuruan tahun 2003 sampai tahun 2008. Nyalon bupati 2 kali kalah terus. Nah, takdirnya masuk di provinsi ini. Karena pengalaman organisasi di situ cuma 4, maka yang saya tulis hanya itu. Tapi sebenarnya sangat banyak sekali. Saya di organisasi kemasyarakatan itu mulai kecil sampai sekarang. Kita di organisasi kemasyarakatan ini membawa kita lebih dewasa, membawa kita lebih mandiri, membawa kita lebih solutif. Solutif arti bisa memberikan solusi. Dengan berorganisasi kita tidak cepat putus asa. Dengan berorganisasi kita mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, termasuk sekarang ini kalian melakukan komunikasi dengan para anggota DPR. Jadi sudah kamu ikuti paripurna. Karena paripurna itu namanya ada 2 paripurna, ada 3 paripurna. Ada paripurna yang ada paripurna yang internal. Nah, yang tadi itu yang internal. Internal itu hanya mengundang anggota DPRD saja, tidak mengundang eksekutif. Tapi kalau paripurna biasa itu mengundang gubernur, jadi lebih ramai. Tidak seperti itu. Tadi itu karena bersifat internal, maka kadangkala tidak banyak yang datang, atau datang dengan, karena sekarang ini musim pandemi, pakai virtual. Jadi yang datang itu selama ini memang sepertiga. Jadi sekarang ini kan anggota DPR-nya 120, maka yang boleh datang itu cuma 40 paling banyak. Makanya tadi kamu lihat di kasih ping-ping begini itu. Nah, yang lain sebagai kewajiban untuk hadir memenuhi quorum
maka di situ ada absen yang secara virtual. Secara virtual pakai Zoom, pakai Google Meet ya. Nah, kalau paripurna biasa itu kita mengundang gubernur. Biasanya gubernur datang, wakil gubernur datang, sekda datang. Nah, ada lagi paripurna istimewa. Paripurna istimewa itu kadangkala untuk makan, untuk hari ulang tahun. Nah, itu bersifat khusus paripurnanya, tidak mengambil keputusan, hanya seremonial biasanya. Nah, anak-anakku sekalian, kita coba untuk memahami tentang kedudukan dan wewenang DPRD. Kalau kalian tadi sudah melihat paripurna yang seperti itu merupakan sarana untuk memutuskan sesuatu. Nah, dasar dari coba yang semester 3 ngacung, yang semester 5, yang semester 7, sudah hampir purna. Masa-masa akhir. Lek cepet. Saya itu dulu tahun 82 itu sudah selesai. Dulu itu kan ada, tidak seperti sekarang. Dulu itu teori saja, kemudian ada skripsi. Tahun 83 saya itu sudah selesai karena aktif organisasi, gak mikir. Kemudian 83 kawin, tambah gak mikir mana. 85 disurati oleh perguruan tinggi. Saudara harus menyelesaikan skripsi. Kalau tidak, nanti akan ditransfer ke S1. Waktu itu baru pertama kali ada S1 tahun 85 itu. Akhirnya 85 ngetik sebulan penuh nyusun skripsi di lantai 2, rumah saya itu ada lantai 2. Sementara anak-anak istri ditinggal di bawah ngotik terus. Klak, belum ada komputer. Salah sobek. Ambil rokokan. Akhirnya selesai, ngeblak. Gak kuat Quran, sakit sekali. Saya pikir tidak ada gunanya rokokannya, leren. Menit itu, detik itu, leren sampai sekarang. Tahun 85, leren rokokan sampai sekarang. Nah, dulu saya mulai rokokan itu tahun 75. Kebetulan teman-teman kuliah itu, saya kebetulan yang murni kuliah. Nah, yang lain itu ada pegawai kan, memang di swasta itu gitu. Pegawai yang kuliah akhirnya kalau waktu ujian saya jadi joki, muri ikono, muri ikene. Mereka kan tidak sempat belajar. Pulang diajak makan, dikek duit, dikek rokok, terus dicuci rokok, akhirnya nyetet rokok itu. Nah itu 85 selesai. Nah, saran saya, kamu jangan merokok. Radang. Tidak merokok itu sehat. Siap. Saya sekarang usia 65. 65 saya pagi itu pakai sepeda keliling. Baik, anak-anakku sekalian, masuk di DPR itu saya tahun 2014. Kebetulan saya di samping pernah di awal saya jadi penjahit, kuliah itu sambil jahit baju ini sampai selesai kuliah. Kemudian bersamaan dengan jadi advokat, tapi saya tidak pernah berapa-berapanya itu tidak pernah. Tapi akhirnya saya itu
kadangkala kalau usum bohong, ya datang bohong. Ya, ini landasan kita untuk memahami tentang DPR itu diawali dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, kalau kita melihat sistem pemerintahan di negara kita, itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, makanya di Indonesia ini ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu ada 3 pilar yang ada. Siapa yang ingat itu? Teori Montesquieu. Apa? Teres politika. Apa? Teres politika. Apa saja itu? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, itu ada di pemerintah pusat. Ada pemerintah pusat itu ada tiga pembagian atau tiga pola pembagian kekuasaan. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Legislatif itu adalah DPR, punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Tapi kalau di Indonesia itu bersama-sama dengan presiden. Nah, kemarin Omnibus Law itu juga demikian. Sampai sekarang masih belum ditandatangani oleh presiden, jadi masih dalam persetujuan DPR. Nah, kemudian eksekutif ini kalau di pusat itu presiden. Nah, nanti akan saya ceritakan, saya terangkan perbedaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu beda. Kalau di pemerintah pusat itu sepertinya ada pemisahan antara legislatif dan eksekutif, tapi di Indonesia tidak ada pemisahan, itu saling bekerja sama. Karena kalau yang teori Montesquieu yang asli itu pemisahan. Pemisahan itu ya yang membuat undang-undang itu ya DPR atau lembaga pembuat undang-undang. Kalau di negara lain tidak bernama DPR ya. Nah, di Indonesia ini saling mempengaruhi. Kalau itu inisiatifnya dari DPR, maka yang membahas adalah presiden. Tapi kalau yang mengajukan itu presiden, dilakukan oleh menteri, yang membahas adalah DPR. Jadi, nah seperti yang itu kamu lihat, itu hak inisiatif DPR. Maka nanti yang membahas itu adalah gubernur, yang memberikan jawaban, memberikan sanggahan dan sebagainya. Tapi kalau gubernur yang mengajukan, maka kita mengkritisi. Nah, di sana ada pemerintah pusat, kemudian ada eksekutif presiden, tapi bukan pemisahan, tapi bekerja sama. Yang ketiga adalah yudikatif. Nah, yudikatif juga demikian. Kalau di negara lain betul-betul independen, tapi di Indonesia presiden itu punya kewenangan untuk mempengaruhi. Kewenangan untuk mempengaruhi yudikatif dalam arti bukan pada pemutusan perkara, bukan, tapi ketika ada putusan pengadilan, maka presiden bisa memberikan gerasi, bisa memberikan amnesti, bisa memberikan abolisi, macam-macam itu. Nah, yang sudah diputus bisa dikurangi. Nah, ini wujud daripada intervensi presiden kepada yudikatif. Tapi bukan pada proses, tapi pada selesainya. Pada pengurangan atau pembebasan seseorang yang diputus oleh pengadilan. Bukan pada proses. Tapi kemudian ada lagi yang pada saat penentuan pimpinan sebagainya itu ya. Nah, yang berikutnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini beda dengan pemerintah pusat. Kalau di pemerintah daerah
ada pemerintah daerah, ada pemerintahan daerah. Kalau pemerintah daerah itu adalah gubernur, tapi kalau pemerintahan daerah itu wadahnya satu, siapa itu? Gubernur bersama-sama dengan DPR. Makanya di mana di DPR, DPRD itu tidak sama kedudukannya dengan DPR RI. Kalau DPR RI itu ada undang-undang sendiri yang atur itu. Tapi kalau DPRD itu aturannya satu aturan di dalam membahas tentang pemerintahan daerah. Sama pemerintahan daerah itu mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu ngatur gubernur, ngatur DPR, ngatur camat, ngatur kepala dinas, ngatur sampai ngatur desa. Nah, itu lingkup pemerintahan daerah. Tapi kalau pemerintah daerah itu adalah gubernur. Nah, otonomi daerah kita bersifat otonom di pemerintah daerah itu ada daerah otonom, termasuk nah, jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan, mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri. Itu disebut sebagai otonomi daerah. Di samping pemerintah daerah itu punya kewenangan, karena terus terang aja kita itu bukan negara negara bagian yang berhak menentukan sendiri dan sebagainya pajak-pajak, maka kebutuhan dananya itu disuplai oleh pemerintah pusat. Di Indonesia hanya ada beberapa daerah yang mampu membiayai sendiri. Nomor 1 Jakarta, nomor 2 Badung. Badung itu di mana? Di Bali. Semuanya tidak bisa. Yang bisa memberikan, yang bisa ngatur, membiayai sendiri itu Jakarta sama Badung. Yang lain seperti Jawa Timur itu masih mengandalkan bantuan di pemerintah pusat. Anggaran kita 37 miliar, tapi yang sekitar 60%-nya itu disuplai dari pemerintah pusat. Kalau Jakarta, karena Jakarta ini sirkulasi uangnya, ada yang mengatakan bahwa 70% sirkulasi uang itu berada di Jakarta, maka mereka bisa membiayai sendiri. Jadi pemerintah pusat tidak memberikan subsidi, tidak memberikan bantuan, tidak memberikan sumbangan kepada pemerintah DKI. Karena dia bisa menghidupi dirinya sendiri berasal dari pajak dan pajak hotel dan restoran serta retribusi. Pajak hotel dan restoran itu sangat besar sekali. Karena memang pusat pemerintahan di sana, sehingga semua rapat-rapat itu banyak dilakukan di Jakarta, sehingga masuk ke hotel membayar pada pemerintah DKI. Nah, itulah sehingga bisa membiayai sendiri di DKI itu. Kalau lain belum ada. Apalagi Jawa Timur. Nah, ini ya, pemerintah daerah itu menyelenggarakan urusan ada urusan wajib, urusan konkuren, ada urusan pilihan ya. Emang kok kena? Nah, ini. Nah, kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, kita punya antara gubernur dengan DPR itu sama kedudukannya. Gubernur 1, DPR 120, kedudukannya podo. Berarti besaran mana?
1 dengan 120. Besaran 1. Ya besaran 1 lah. Wong 1 karo 120 are. Ya. Jadi tapi kita bermitra sejajar. Dari segi apa kita bermitra sejajar itu? Ada 3 hal yang merupakan kewenangan kita, fungsi dari DPR itu ada. Yang pertama adalah membuat peraturan daerah. Buat peraturan daerah. Tadi itu kita sudah merencanakan membuat peraturan daerah. Kalau di pusat itu sebagai hak legislatif. Hak legislasi ya. Hak legislasi itu hak membuat peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita berhak membuat pembentukan peraturan daerah, tapi bersama-sama dengan gubernur, tidak sendiri-sendiri. Yang kedua, kita menentukan anggaran. Anggaran ini selalu tidak pernah anggaran itu merupakan inisiatif dari DPR. Belum pernah. Jadi seluruh Indonesia kira-kira tidak ada. Itu hampir semua dilakukan oleh gubernur. Karena apa? Karena gubernur yang dia punya kepala-kepala bagian, kepala dinas yang mampu mencatat seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kalau kita tidak bisa. Mungkin kalau cuma sekedar nyusun anggaran DPR mungkin oke. Tapi kalau secara keseluruhan di Jawa Timur itu jumlahnya 37 miliar rupiah. Jadi kita tidak mampu menyusun anggaran sendiri. Belas tahu. Yang berikutnya adalah melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan ini terkait dengan apa? Nah, terkait dengan pelaksanaan perda dan kebijakan daerah yang dilakukan oleh gubernur. Ya, yang dilakukan oleh gubernur. Nah, ini ya, kepala daerah, kepala daerah, kemudian DPRD. Itu DPR ke bawah, kemudian gubernur itu, makanya dia disebut sebagai eksekutif karena dia melaksanakan eksekutornya. Nah, pelaksanaan ini diawasi oleh DPR. Misalnya, pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu terkait misalnya yang ringan, misalnya kalau retribusi parkir tidak ada di provinsi. Kalau di daerah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu semua masuk ke provinsi. Jadi kamu bayar pajak itu kendaraan bermotormu, walaupun kamu bayar di mana sepedamu ada, masuknya itu ke provinsi. Nah, misalnya kita melakukan pengawasan. Kenapa ini kok tidak optimal? Padahal kita untuk menambah namanya PAD ya, pendapatan asli daerah yang kalian bayar untuk mobil, sepeda motor itu masuk dalam PAD, pendapatan asli daerah. Nah, kalau melihat jumlah sepeda motor, mobil sebagai sekian, loh kenapa kok sekian? Ini seharusnya sekian. Nah, itu namanya pengawasan. Maka kita turun ke daerah-daerah tertentu, kita coba untuk melakukan tracking ke daerah, misalnya ke dinas pendapatan daerah di mana, di Malang, di Surabaya. Kita lihat, kita cek satu persatu, ini kira-kira ada kebocoran apa enggak ya? Atau apa ada ketidakoptimalan dari para petugas pajak. Makanya sekarang ini dengan pandemi COVID itu banyak dilakukan satu pengurangan terhadap pajak-pajak. Kalau dulu, misalnya kalau kamu harus ganti nomor atau terlambat membayar, itu mesti ono sanksinya, denda. Tapi sekarang tidak ada. Sekarang tidak ada denda. Kemudian ada perpanjangan sampai dengan tanggal 1 November, tanggal berapa itu.
Nah, ini yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, ada 3 kewenangan yang ada di kita. Nah, kehidupan itu ke komputer itu lemot ini. Nah, antara DPR, antara DPRD, kita tadi yang sudah saya jelaskan, bermitra sejajar dengan kepala daerah, ya. Atau kamu pencetkan kono mari. Yo. Kono. Balik audit yang tadi itu. Ya. Nah, kita dalam menjalankan aktivitas dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah itu kalau di DPR, ini perangkat daerahnya namanya sekretariat daerah, sekretariat DPRD. Tapi kalau di gubernur ada sekretariat daerah, dipimpin oleh sekretaris daerah, namanya sekda. Tapi sekda ini memimpin seluruh perangkat daerah yang ada di provinsi. Ada kepala dinas, ada kepala bidang, ada kepala badan, ada badan dinas, biro. Nah, ya, lanjut. Nah, ini sekretariat perangkat daerah terdiri dari, kalau di DPR itu ada sekretariat daerah. Kalau di gubernur ada sekretariat daerah, kemudian inspektorat, kemudian badan dinas. Nah, inspektorat ini yang melakukan pengawasan dari seluruh aktivitas yang ada. Lanjut. Nah, ini ya. Ini foto yang tadi itu di ruangan DPR. Nah, kedudukan kita itu adalah merupakan lembaga perwakilan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Saya ini punya kewenangan namanya representatif. Representatif itu saya mewakili di tempat saya. Karena saya kebetulan ada di Dapil 3, maka yang saya wakili itu adalah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Tapi ketika kita sudah masuk di DPR, maka itu sudah lepas semua. Maka kita mewakili seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur. Jadi dimanapun kita ada keluhan-keluhan masyarakat apapun, maka kita wajib untuk memperjuangkan itu. Terutama sekali yang berada di wilayah dapil kita. Nah, yang berikutnya fungsi itu yang tadi, fungsi pembentukan peraturan daerah, kemudian anggaran, hak budgeting istilahnya ya, hak budgeting tabel 1 hak budgeting, kemudian pengawasan atau disebut sebagai controlling. Nah, tugasnya kita antara fungsi dan tugas itu hampir sama sebetulnya, membentuk perda bersama-sama dengan gubernur, kemudian membahas. Nah, beda kan? Kalau di sana membentuk, kalau diberi anggaran membahas dan memberikan persetujuan raperda provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur. Nah, beda antara yang ini pembentukan peraturan daerah, ini disebut sebagai membentuk, karena kita punya hak untuk mengusulkan hak inisiatif. Tapi kalau di sini anggaran ini membahas dan memberikan persetujuan. Karena memang yang punya kewajiban untuk mengajukan anggaran adalah gubernur ini. Nah, kemudian pengawasan, melaksanakan pengawasan perda dan APBD yang sudah digedok. Jadi nanti
APBD ini sekarang bulan November itu nanti akan membahas APBD. Membahas APBD itu biasanya 1 bulan lebih, 1 bulan. Nah kemudian biasanya kita akan mengesahkan pada tanggal 10 November. Tapi sekarang nampaknya tidak bisa. Karena ada aturan baru, sekarang ini menggunakan SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Semua itu harus diupload lewat aplikasi, sistem. Nah, sementara program saja di DPR ini yang usulan masyarakat itu ada 21.000. 21.000 mulai usulan dandani madrasah, dandani masjid, dandani pelengsengan, gawe dalan, kemudian membantu ekonomi UMKM dan sebagainya, itu totalnya saja itu 21.000. Nah, itu harus diupload semua melalui aplikasi. Berarti proposalnya itu kudu di-scan satu persatu, mari ngono di-upload. Sehingga kayaknya tidak bisa selesai tanggal 10 November. Ya, kita coba satu proposal itu bisa sekian ya, tidak tahu berapa halaman, itu banyak sekali. Mulai dari proposal, kemudian legalitas lembaga, misalnya kalau madrasah harus punya piagam madrasah dari Kemenak, kemudian harus punya akte ikrar wakaf, harus punya sertifikat wakaf, kalau yayasan harus punya SK Menkumham, kemudian harus ada keterangan domisili di kepala desa 2, kemudian ada KK-nya pengurus, kemudian kalau lembaganya harus ada KTP dan KK-nya kepala sekolah, bendahara. Semua kemudian di-upload di mana? Di sistem, berat sekali. Nah, ini yang menurut saya kira-kira koyoke tidak mungkin biasanya kita itu tanggal 10 November sudah selesai. Kalau sudah 10 November selesai, maka kita akan mendapatkan reward dari pemerintah pusat. Lanjut. Nah, ini kedudukan kita, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPR ini penyelenggaraan pemerintah daerah. Makanya DPR itu jumlahnya 120 sekarang ini, kalau kemarin jumlahnya 100, sekarang 120, representasi dari 40 juta penduduk di Jawa Timur, termasuk kamu. Nah, ya cuma sekarang ini kan berkembang di mana di medsos itu, kalau wakil rakyat itu sudah wakil seluruhnya. Rakyat ingin makan enak sudah diwakili DPR. Kemudian rakyat kepingin naik mobil bagus sudah diwakili DPR. Ingin rumah bagus sudah diwakili DPR. Ya, itu konsekuensi dari sebuah kehidupan yang demokrasi. Jadi kita tidak boleh alergi terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat sepanjang itu sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Tapi kalau menyangkut sampai menjelekkan, kemudian tidak sesuai dengan kinerja DPR yang tidak sesuai, tapi kemudian pribadi, kemudian melakukan perusakan, nah ini yang saya kira tidak boleh. Tapi sepanjang ada koridor hukum yang mengatur, monggo saja, tidak ada masalah. Nah, lanjut. Jadi ini ya. Nah, tadi sudah kita terangkan fungsi. Lanjut. Ya, tugas tadi sudah saya terangkan, membahas. Nah, di samping itu ada tugas DPR yang di luar kewenangan yang sudah tersebut tadi. Itu yang pertama, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri
untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan, dan kemudian. Misalnya, kalau ada gubernur kemudian melakukan penyimpangan, korupsi, kemudian melakukan tindakan-tindakan asusila dan sebagainya itu berarti sudah tidak sesuai dengan sumpah jabatannya, maka DPR bisa mengajukan pemberhentian. Tapi pengajuan pemberhentiannya itu di samping ini harus diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan pertimbangan sesuai apa enggak. Kalau Mahkamah Agung menyebut oke, maka lanjut ke Presiden. Tapi kalau Mahkamah Agung tidak menyatakan oke terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Bupati atau Gubernur, maka tidak bisa. Sekarang yang sudah diajukan ke Mahkamah Agung itu Bupati Jember. Bupati Jember itu karena tidak bisa akomodatif, kemudian banyak kesalahan-kesalahan, akhirnya sudah 3 tahun ini tidak bisa mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi APBD-nya itu ditentukan oleh Bapak sendiri, sehingga masyarakat tidak bisa merasakan pembangunan yang ada di Jember itu. Ya, hanya bantuan itu saja yang bisa dilakukan. Nah, sekarang ini sudah dilakukan pemberhentian. Nah, diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, misalnya kalau gubernur itu akan melakukan perjanjian dengan pemerintah di negara lain, maka harus mendapatkan persetujuan pada DPR. Demikian juga melakukan kerjasama. Kemudian yang berikutnya kita berhak meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur. Alhamdulillah, gubernur kita Bu Khofifah itu tahun ini mendapatkan penganugerahan laporan terbaik se-Indonesia, nomor 1. Nah, itu laporan keterangan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah Pemda provinsi. Jadi kita antara gubernur dan DPR itu mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri, kemudian kita mendapatkan laporan yang terbaik seluruh Indonesia, nomor 1 kita. Kemudian kalau kita akan melakukan perjanjian utang piutang yang membebani, misalnya tahun ini gubernur akan melakukan pinjaman kepada PT di Jakarta itu kita mendapatkan kita memberikan persetujuan untuk pembangunan ada di 200 atau 500 miliar gitu ya, yang difungsikan yang pertama untuk perbaikan Puspo Agro di Sidoarjo, kemudian untuk membantu koperasi di Kabupaten Pasuruan, kemudian untuk tiga peruntukan. Nah, ini harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Itu tambahan dari lanjut. Ya. Beliau. Ya. Fungsi DPR bukan semata-mata fungsi membentuk peraturan daerah, tapi kita juga adalah merupakan penyelenggara. DPR ini juga penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan gubernur. Nah, inilah semua peraturan daerah digodok di sini terlebih dahulu. Saya baru kali ini masuk sini nih. Jadi selama berapa tahun saya ini, sudah 6 tahun, baru pertama kali masuk di ruangan ini, di ruang Bapemperda. Karena saya tidak masuk di Bapemperda, tapi saya masuk di Badan Anggaran. Jadi saya belum pernah masuk, ya baru kali ini masuk saya yang sini nih. Bareng kamu. Ya. Nah, di samping itu kita juga memberikan sosialisasi.
kami sudah menetapkan peraturan daerah tentang narkoba, peraturan daerah tentang pemantauan orang asing. Kami keliling ke Jawa Timur ini untuk memberikan sosialisasi terkait dengan peraturan daerah. Lanjut. Nah, ini ya, kita di fungsi pengawasan DPR ini dalam arti bukan seperti pengawasan yang dilakukan oleh BPK maupun oleh inspektorat. Tapi kita tidak boleh melakukan pengawasan langsung, kemudian kita, kalau dulu boleh begitu. Ketika saya anggota DPR di Kabupaten Pasuruan, itu langsung kita minta bongkar, ayo bongkar. Nah, sekarang kita tidak bisa melakukan seperti itu. Pengawasan kita setelah kita temui di lapangan, misalnya ada bangunan itu yang kurang bagus, misalnya ada bangunan ini yang seharusnya kebalansikan sekali kemudian kurang, kita akan melihat besteknya ditodok misalnya prul. Kita tidak boleh langsung marah-marahi pemborongnya, ayo bongkar. Tidak bisa gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita undang ke sini untuk kita tanya, kenapa ini. Kemudian minta supaya eksekutif tolong diberikan blacklist misalnya, blacklist. Iki tahun aja dikai kapan ini? Nah, misalnya tolong sekarang kamu cek semua dari keseluruhan yang ada, kemudian dia harus membayar ganti rugi. Jadi misalnya kalau di dalam ruangan ini kalau besinya itu harus 16, kemudian besi 12, ternyata setelah dilihat di sketmatch itu cuma 14, maka dihitung semua ini. Dihitung, walaupun kelihatan satu yang tidak beres, maka dihitung semua. Nah, berarti kalau samplingnya satu itu tidak 16 tapi 14, berarti kurang 2 mili, dihitung 2 mili kali sekian ini. Dia harus bayar kekurangan itu. Nah, begitu caranya, bukan langsung marah-marah, bongkar, enggak seperti itu ya. Kecuali kalau eksekutif seperti Bu Risma ngamuk-ngamuk waktu ono ya kemarin niku aku kesel bangun iki anu. Ada waktu ada orang yang KTP kemudian nyeneni bawahannya. Ya memang haknya dia itu melakukan seperti itu. Ya perkara itu selebrasi urusan dia, kita tidak tahu. Tapi dia punya kewenangan untuk itu. Ya. Jadi bisa dia melakukan seperti itu karena dia punya kewenangan. Lanjut. Nah, ini kita melakukan pengawasan itu. Nah, kita kan prinsip negara hukum ya. Jadi tidak boleh kita melakukan dengan sewenang-wenang, tapi dalam kerangka aturan hukum yang berlaku. Demikian juga eksekutif bisa mengawasi kita. Eksekutif mengawasi kita dari sisi apa? Dari sisi penggunaan anggaran juga. Nah, siapa yang menyelenggarakan anggaran adalah sekretariat DPR. Nah, itulah yang disebut sebagai check and balances itu. Nah, DPR ini terus terang saja banyak yang kita tidak mesti semua DPR itu bersuara. Ya, jadi seperti itu kamu lihat kan di paripurna. Ya tidak ada. Tapi ketika ada di komisi, nah di komisi itulah kita beradu argumentasi.
Tapi kalau di paripurna ini karena bersifat formalitas, maka tidak ada, karena sudah sesuai dengan yang sudah dibahas. Nah, ramenya itu ketika slow, salah satu fraksi kemudian menyampaikan minta ini, kemudian tidak setuju dengan itu sebetulnya etikanya tidak begitu. Pembahasan itu dilakukan di komisi sampai elek, sampai malam, kadang kita malam-malam membahasnya itu. Nah, ketika kita sudah oke di mana di komisi, maka tolong ini bahan, kemudian waktu di komisi oke, tapi kemudian di sidang paripurna kita berbeda. Nah, itulah. Nah, komitmen yang demikian ini itu harus dibahas di etika menurut etika politik yang ada di DPR itu seperti itu. Jadi ketika kita di komisi, kita sudah sengaja kita bahas APBD itu kira-kira kalau di sini memang kita tidak bisa optimal karena jumlahnya yang demikian besar. Seluruh di kabupaten itu sampai detail itu saya bahas. Karena memang uangnya tidak banyak. Nah, kalau di sini uangnya sangat banyak sekali, bermiliar-miliar. Kemudian kalau yang kecil-kecil detail itu bisa setahun tidak mari-mari. Kalau saya dulu waktu DPR itu sampai tuku setip, tuku saku, ini kita bahas itu. Dulu sering saya contohkan itu printer mengajukan printer, harganya waktu itu Epson 250. Satu printer itu 250, saya 1.400 sekian Epson. 1.875 itu selengkap ono kopi, ono scanner barang itu. Nah, kemudian ada yang ngajukan waktu itu ngajukan 1 juta. Ini untuk apa 1 juta? Untuk reparasi printer. Printermu apa printermu? Ini, Pak. Printermu buatan tuku anyar, susuk ngene lho. Karena harga printer 750, dia ngajukan perbaikan 1 juta. Nah, itu kita dulu sampai begitu bahas. Kalau di sini mungkin kita ya yang global. Jadi terus terang saja kita tidak mungkin membahas secara detail sampai rupiah. Karena juta aja mungkin sulit ya kalau sampai juta. Dulu itu sampai rupiah kalau saya dulu waktu di DPR Kabupaten Pasuruan itu sampai rupiah. Tapi sekarang ya kita miliar lah yang dianukan. Nah, itu kelemahan yang ada di DPR baik DPRD provinsi maupun DPR RI, itu kelemahannya tidak bisa membahas secara detail terkait dengan penganggaran sampai kepada jutaan. Ya, kalau misalnya beda rumah itu cukup diperinci ngene. Itu apa? Semen sakmene, kayu sakmene. Waduh, satu-satu ya cukup waktunya. Ya, ada global lah. Nah, global ini baru kemudian ditentukan itu. Nah, itu kelemahan yang ada di DPR terkait dengan membahas tentang anggaran. Jadi kami ini jadi bahas itu sekian anunya, itu kemudian dibagi-bagi komisi. Komisi A itu ada 17 partner. Kesbank, kemudian Kominfo, kemudian
biro administrasi, biro organisasi, macam-macam itu. Kemudian Bakorwil, itu tugasnya Komisi A. Nah, jadi begini, kalau rapat kita itu, ini eksekutif, ini eksekutif, ini legislatif, depan begini. Nah, sana legislatif DPR semua, sini eksekutif semua. Satu persatu ditakoni. Iki kon ge opo iki? Iki ge opo ngono. Nah, kalau sudah sepakat di komisi sudah oke, ya kita tidak etikanya di mana? Di paripurna. Oke, sudah. Jangan kemudian waktu di komisi oke, ternyata di paripurna tidak setuju. Nah, ini yang etikanya tidak betul ya. Lanjut. Terima kasih bisa nih. Saya kira demikian anak-anakku sekalian terkait tugas dan fungsi dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan saya buka pertanyaan bagi yang kurang paham. Tapi terus terang ini acaranya saya ini akan ke Jogja. Jadi setelah ini saya langsung berangkat ke Jogja. Terkait dengan penyusunan anggaran. Nah, terkait dengan SIPD yang tadi saya sebutkan tadi itu, SIPD. Kita masih melihat bandingan. Jawa Tengah bagaimana di Jogja itu wis melaksanakan apa belum? Kok di sini wajib, di sana saya tanya di beberapa tempat di kota kabupaten masih belum melaksanakan SIPD. Nah, kalau belum, kita coba untuk ngenyang kepada Kemendagri saiki tahun 2022. Karena untuk men-scan dan mengupload persyaratan demikian banyak itu tidak kuat servernya atau apanya ya. Saya kira sementara ini monggo. Oke, terima kasih Bu ya telah memberikan pemaparan terkait bagaimana fungsi dan tupoksi kerja DPRD. Mungkin sebelum kita ditutup, kita batasi 2 pertanyaan, monggo silakan. Sebelum monggo. Ya. Itu. Langsung aja, Pak. Tarik. Nggak bisa. Ya, langsung aman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Penjelasannya bagus sekali. Terus ini Pak yang ingin kalau ngerti ini tentang ini Pak. Tentang badan usaha milik daerah itu kan. Itu kan ada yang namanya perusahaan umum daerah. Nah, yang nantinya bisa dimiliki publik. Ya, kan? Terus kan itu dalam segi pelaporan keuangan bisa dimiliki publik. Iya. Nah, itu kan laporannya akuntan publik ya. Maka DPR juga mengawasi pelaksanaan laporan keuangannya juga apa tidak gitu. Oke, ini kemauan sih. Langsung aja, ini Pak mau bertanya tentang anggaran. Jadi tadi kan telah dijelaskan oleh panjenengan mengenai anggaran pemerintah daerah. Jadi masalah anggaran pemerintah daerah itu diajukan oleh gubernur ke DPRD. Nah, yang ingin saya tanyakan ini mengenai anggaran DPRD sendiri. Itu diajukan ke DPRD sendiri atau ke pusat? Terus apakah penganggarannya itu ada batasan jumlahnya apa tidak? Terus satu lagi Pak, ini mengenai pajak. Tadi panjenengan menjelaskan tentang bahwasannya bayar pajak kendaraan itu nanti terhimpun di dalam dananya provinsi. Begini Pak, pertanyaannya, ketika pajak kendaraan tersebut datangnya dari perantauan, kendaraan yang dari perantauan, apakah itu masuknya bayar pajaknya nanti yang kendaraan dari perantauan tersebut masuknya ke provinsi asal perantauan tersebut atau provinsi yang di perantauan itu? Mungkin itu Pak, terima kasih.
Tambah lagi. Putri, ayo. Putri, ayo. Balogi. Jadi begini ya. BUMN itu dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Yang membentuk itu adalah gubernur. Siapa yang jadi direkturnya, kemudian modalnya bagaimana, itu diatur dengan peraturan daerah. Sehingga karena itu dengan peraturan daerah, maka DPR-nya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap BUMD yang ada. Tapi tetap saja kita sistem pengawasannya itu melalui kita undang ke sini dengan ada bagian ekonomi. Jadi bagian perekonomian. Nah, ini yang mengkoordinir semua terkait dengan BUMD. Ya, kita bertanya itu di forum yang semacam ini. Semacam makanya di komisi saya sebutkan tadi itu tugasnya komisi C untuk bertanya, mengawasi terkait dengan BUMD yang ada. Nah, kemudian apakah mungkin itu bisa dimiliki oleh masyarakat? Mungkin saja, tapi tetap mayoritas saham itu harus dipegang oleh pemerintah provinsi. Jadi misalnya kalau sudah go public ya, itu ditawarkan pada masyarakat siapa yang mau invest di situ, maka tidak boleh lebih dari 40 atau 51%. Sehingga perimbangannya itu pemerintah provinsi yang masih dominan. Soalnya kalau yang memegang komisaris kemudian pemodalnya banyak, yang kalah akhirnya penentuannya itu tidak dilakukan oleh gubernur tapi dilakukan oleh rapat. Ya, begitulah cara sistem pengawasan yang ada di terhadap BUMD yang ada. Terkait dengan penganggaran tadi itu, penganggaran DPRD ini diajukan, kita menyusun sendiri. Tapi kaidah-kaidahnya itu sudah ditentukan oleh peraturan gubernur. Jadi misalnya, gaji DPR itu ditentukan oleh undang-undang atau peraturan di mana gubernur itu misalnya, gubernur ini honornya 10 juta. Misalnya, gajinya 10 juta, maka ketua DPR itu 80%-nya. Piro jadi? 8 juta. Nah, anggota itu 80% dari ketua. Nah, itu sudah bagus, walaupun kita nyusun sendiri, tapi kaidah itu sudah baku, tidak boleh melebihi itu. Jadi misalnya kalau sekarang kita di DPR ini ada namanya tunjangan karena bisa menyiapkan perumahan, seharusnya punya perumahan di Surabaya. Tapi karena tidak kita diberikan uang sewa, satu bulannya itu ya misalnya, dan uang transaksi operasionalnya ada uang transaksi 6 juta. Nah,